Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Suara Surau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sedang berada di salah satu situs penting di pedalaman sebuah surau ramai oleh orang Siak dan ulamanya cukup dikenal di daerah ini. Namanya adalah Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi Asy-Syadzili. Beliau panjang. Beliau konon disebut sebagai salah satu guru dari Tan Malaka. Guru Tan Malaka itu pergi ke negeri Belanda. Nah, menariknya mengenai sosok ulama kita ini, beliau pemegang dua tarekat, yaitu tarekat Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Nah, sebuah kombinasi pengajaran salik yang kita kira sangat unik. Biasanya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah. Kemudian ulama lain ada yang kemudian membuat kurikulum Naqsyabandiyah, Samaniyah Naqsyabandiyah. Tapi beliau memiliki dua tarekat, yaitu Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Dan dalam ijazah yang beliau keluarkan, dua tarekat ini disebutkan dalam satu lembar ijazah. Nah, dalam sequel perjalanan keilmuan Islam di Minangkabau, disebut beberapa tarekat yang berpengaruh, di antaranya Naqsyabandiyah, kemudian Syadziliyah. Nah, dua tarekat ini di masa awal itu dibawa oleh salah seorang ulama asal Semabur yang memapankan karir di Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah Maulana Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Al-Makki Al-Minangkabawi. Nah, beliaulah yang kemudian mengkombinasikan dua tarekat ini dalam sebuah kurikulum untuk mendidik salik. Nah, kemudian tarekat ini pun turun kepada ulama-ulama yang ada setelahnya. Tapi tidak terlalu terdengar sosok yang betul-betul mempunyai nama dalam tarekat Syadziliyah secara khusus. Nah, melalui pencarian kita, kemudian penelusuran terhadap ulama-ulama, maka Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi Ampang Godang ini termasuk sosok yang patut untuk dikemukakan sebagai salah seorang ulama yang bertarekat Syadziliyah. Kita kenal Hizib Bahar. Nah, Hizib Bahar itu diamalkan oleh ulama-ulama dulu. Nah, maka dalam perjalanan keilmuan Islam, tarekat Syadziliyah pernah menjadi tarekat yang jamak diamalkan oleh ulama-ulama Minangkabau di masa lampau. Nah, teman-teman semua, inilah kondisi surau peninggalan dari Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi Ampang Godang. Nah, disinilah beliau mengajar, kemudian memimpin suluk tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di masa beliau masih hidup dulu. Nah, kita perlu menyebut beberapa sosok ulama yang pernah menjadi murid beliau. Di antaranya ialah Syekh Mukhtar Tuan Kulako. Nah, di sana ada Tobik Godang, ya, ada sebuah kolam ikan yang besar. Di sebelah itu ada pesantren namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tobik Godang. Syekh Mukhtar belajar ilmu agama yang sifatnya kitab di sana. Kemudian beliau suluk bersama Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi Ampang Godang ini. Nah, selain dari murid beliau ini, kita juga perlu menyebutkan tentang karya-karya tulis beliau. Beliau bukan hanya sebagai sosok ulama sufi yang mendidik salik, kemudian menggembleng dalam bidang tasawuf, tapi beliau juga produktif sebagai penulis. Setidaknya ada dua karya yang sampai sekarang ditemukan terkait dengan pribadi Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi ini. Yang pertama ialah kitab Aqaidul Iman, menjelaskan tentang Akidah 50 di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kitab ini pernah diterbitkan di Payakumbuh sekitar tahun 1906. Kemudian yang kedua adalah lembar ijazah tarekat Naqsyabandiyah wa Syadziliyah. Yang ini banyak ditemukan, pertama di Barogudang, kemudian di Bukit Batabuah, Bukit Tinggi. Ini menunjukkan bahwa jalinan intelektual
ulama di sana berkait dengan Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi ini. Nah, versinya banyak ditemukan, tapi dalam satu varian ya, satu versi ya, naskahnya. Nah, sekian sebagai reportase perjalanan dari Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi. Semoga kita dapat pertama mengambil tuah kepada beliau, kemudian menziarahi beliau sebagai salah satu ulama terkemuka di masanya. Kemudian yang ketiga, mengambil himmah, semangat untuk terus melanjutkan agama sebagaimana beliau telah memulainya di masa lampau.